semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang satu topik yang sangat menarik, yaitu perubahan bentuk tubuh pada saat menjelang pubertas. Jadi saya Sagung Auras, absen 37 sebagai narasumber, dan rekan Saya Renata, absen 20, saya Sri sebagai host. dan saya Praja Maharani, absen 3 sebagai host 2. Saya Murah Prawira, absen 10 sebagai fact checker. Mari kita simak videonya. Nah, untuk pertanyaan pertama, kita nggak usah serius-serius banget kali ya. Nah, kita semua kan pasti mengalami yang namanya pubertas. Nah, pasti kan kita ada perbedaan ya antara tubuh kita maupun emosional. Itu apa sih yang pertama kamu rasain? Oke, jadi sebelumnya proses perubahan bentuk tubuh itu kan biasanya dinamakan dengan pubertas. Itu biasanya dipengaruhi oleh hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dan biasanya perubahan fisik, perubahan yang paling pertama yang terjadi di perempuan itu biasanya menstruasi. Kalian pasti sudah sangat tidak asing dengan kata menstruasi. Nah, jadi menstruasi itu dia terdapat ada yang namanya hormon estrogen, di mana dia itu berfungsi untuk menebarkan dinding rahim. Dan jika dinding rahim ini tidak dibuahi oleh sperma, maka akan mengurung dan jadi darah menstruasi. Nah, katanya banyak perempuan yang saat awal haid itu masih belum teratur haidnya. Nah, kadang mereka tidak haid atau malah keseringan haidnya lama. Itu karena apa ya kira-kira? Apakah karena pengaruh hormonnya atau emang seperti Atau ada kelainan dalam diri tubuh perempuan tersebut? kan pasti banyak yang panik ya kita tuh kayak gitu. Jadi kalau misal dia terlalu sering haid atau dia jarang haid, jadi siklusnya itu tidak teratur, bisa jadi karena hormon. Jadi kan kita dulu itu pasti pada saat kita lahir dan kita menginjak masa remaja itu hormon estrogen itu dia baru berfungsi, setahu saya baru berfungsi secara maksimal itu pada saat kita menginjak remaja. Jadi kenapa siklus menstruasi itu dia kadang secara terus menerus bisa sampai 2 minggu bahkan jarang sekali menstruasi, itu karena ada pengaruh dari hormon juga. Tapi menurut saya itu karena sistem hormon kita, jadi perubahan dari sebelum pubertas dan setelah pubertas itu dia masih bekerja sama untuk seperti belajar mengatur sistem yang ada di bagian rahim atau di bagian kewanitaan. Nah, untuk cowok sendiri nih, gimana sih perubahan yang mungkin terlihat jelas gitu ya untuk para laki-laki? Kayak, wah aku udah mulai dewasa nih, itu dari mana sih menurut kalian perubahan yang benar jelas gitu? Dan kita tuh tahu Ya, kita kan perempuan nih, kita nggak tahu. Kita nggak punya partner. jadi kita mau kita info sedikit. Mungkin dari kita tubuh jakun. Berarti dari kecil tuh nggak ada jam. Pada laki-laki kalau dewasa itu tubuh jakun ya. Itu tubuh bulu ada tubuh. Di perempuan juga seperti itu ya, tumbuh dulu di area sensitif. Nah, kalau untuk jakun sendiri ada nggak yang merubah? Kan misalnya, cuma jakun doang, ada nggak sih yang buat berubah gitu dari jakun apa? Jakun itu dia tuh mengubah suara. Ya, dulu suaranya anggapnya suaranya kecil. Ada jakun di suaranya berubah ya. Jadi dewasa. Oh iya. Ini berapa kali? Jadi kenapa bisa pada saat kita tumbuh ada jakun itu suaranya bisa jadi lebih besar atau lebih tegas? Ya. Jadi itu karena ada yang namanya hormon testosteron. Jadi dia itu mempertebal dan juga memperpanjang pita suara. Oke, jawabannya cukup bagus ya teman-teman. Terima kasih. Kalau kita kan sering ya, kita sebagai perempuan itu saat mau menstruasi pasti mengalami mood yang sangat mood swing banget kan. Kita pasti nggak asing bagi yang perempuan. Kadang ada yang pingin makan, ada yang nangis terus-terusan, ada juga yang perutnya kram. Itu tuh sebenarnya apa sih pengaruh utamanya kalau dari kalian tuh gimana? Karena aku juga bingung gitu loh. Itu normal nggak sih? Kan banyak nih, aku sendiri kan panik waktu semisal aku sakit perut.
kadang-kadang bingung gitu perlu diperiksain apa enggak ya. Jadi Jujur. kenapa bisa pada saat kita menstruasi itu mood kita jadi marah-marah terus, Ya. sedih terus, dan jadi pengen makan terus? Itu karena adanya dipicu oleh perubahan kimiawi yang ada. Jadi ada yang pada saat kita mens itu dia hormon estrogen itu dia menurun atau anjlok. Jadi karena estrogen itu dia berfungsi untuk menstimulasi zat atau hormon untuk kita bahagia, jadi kita moodnya gampang berubah gitu. Dan juga karena penurunan serotonin, ketika estrogen itu turun atau anjlok, maka kadar serotonin atau hormon peledak stresnya itu juga turun. Kenapa kita mungkin moodnya bisa berubah? Itu karena mungkin kita kurang tidur juga ya pada saat mens. Jadi seperti yang kita tahu, pas kita mens tuh kalau kita kurang tidur itu pasti keesokan harinya akan Kayak fokus, fokus. kayak capek, kayak bisa aja bawaannya gitu pasti. Nah, untuk masalah yang perutnya sakit nih saat menstruasi itu bagaimana gitu? Jadi itu tuh karena adanya kontraksi di rahim. Zat yang berfungsi pada saat kita menstruasi itu dia mendorong untuk rahim untuk berkontraksi. Jadi A few moments later. zat yang ada di dalam rahim itu atau ada di dalam tubuh kita pada perempuan itu dia memicu untuk berkontraksi, jadi dia atau mendorong terjadinya penurunan. Berarti itu normal ya, nggak yang Normal. sesuatu yang kita diwaspadain. Ya, tetapi kalau emang udah sakit banget dan sakitnya itu masuk tidak wajar sampai sama sekali nggak bisa gerak, ini sama sekali nggak bisa gerak dan bener-bener sakit banget, itu sebaiknya diperiksakan ke yang ahli. Ya itu guys, dengar ya teman-teman semuanya, kalau kalian mengalami pas saat menstruasi itu perutnya benar-benar sakit banget sampai nggak bisa bangun, itu lebih baik diperiksakan ke dokter ya teman-teman. Dan jangan malu ya teman-teman, Karena kan menstruasi itu wajar. Nah, itu bukan hal yang harus dipermalukan. kita harus tahu tubuh kita sendiri, jangan maksain kalau emang udah nggak kuat. Ya, betul banget. Nah, kita nih teman laki-laki kita dari sini, Oh, bisa ya, kembali lagi. Kita tanya ini, kan tadi dibilang pubertas itu bisa dari tumbuhnya jakun kan. Iya. Nah, aku pernah dengar nih juga bisa ada karena mimpi basah. Iya. Bisa kita tahu tuh, oh kayak pubertas gara-gara mimpi basah. Apa sih yang dirasain? Apa sih mimpi basah itu menurut Prawira sendiri? Menurut saya mimpi basah itu pelepasan sperma pada pria atau perumahan pada wanita saat tidur. Jadi yang saya rasakan pas mimpi basah itu tak jantung meningkat, habis itu pakaian dalam keadaan basah. Oh, pantas sih nama ini basah. Ya, Karena supaya basah ya. Oh. Nggak mungkin kering, dan kalau kering mimpi kering. Meningkat. Nah, terus dan biasanya pada saat saya bangun tidur saya lupa mimpi saya itu ngapain. pasti Oh. lupa ya biasanya, kayak ngeblur gitu. Berarti kayak alurnya itu nggak inget ya? Nggak ingat. Jadi tiba-tiba kayak baru bangun udah basah, jadi nggak ingat penyedap filmnya itu apa. Makasih Prawira. Aku boleh nanya nggak? Oh ya boleh, boleh. Apakah kamu kalau mimpi basah tuh apakah mimpinya itu selalu erotis atau tidak? Tergantung, mungkin menurut saya selalu energi. Jadi kebanyakan erotis ya? Nah, saya dibilang juga itu, aku pernah dengar ya, ini benar apa tidaknya, bahwa perempuan itu juga bisa mimpi basah. Oh. Dan besok paginya tuh, ya siapa dia dibilang kayak, kalau nggak salah saudaraku tuh temenku, dia bilang dia sempat mimpi basah malamnya, lalu keesokan harinya dia sudah mengalami menstruasi. Apakah itu bisa terjadi juga di perempuan? Apa cuma mimpi basah itu terjadi pada laki-laki saja? Jadi mimpi basah itu bisa juga terjadi pada perempuan Ya. karena itu tuh merupakan hal yang sangat normal dan juga sehat sebenarnya. Jadi dia itu seperti tanda kalau kita sudah menginjak tubuh. Memberi kode ya. Ya, seperti memberi kode. Tetapi memang hal ini tuh lebih umum diketahui terjadi pada laki-laki. Nah,
aku juga sempat waktu ini lihat di TikTok bahwa ada anak SD yang baru aja kelas sudah mengalami pubertas. Apakah itu wajar atau tidak ya kira-kira? Soalnya umur-umur itu masih anak-anak nggak sih, masih baru sekolah turunnya pubertas. Dan dia pun diperiksa ke dokter, ke dokter itu dokternya memberikan suntik penunda hormon apa ya itu hormonnya ya. Tapi itu wajar nggak sih? Biasanya kan kita wajar paling dari kelas 6 SD menuju SMP atau enggak SMP menuju SMA itu bahkan ada yang baru juga. Tapi anak kelas 1 SD ataupun TK, waktu ini sudah TK yang menginjak SD itu mengalami pubertas dini. Jadi pubertas dini itu sebenarnya dia tidak terlalu banyak yang mengalami, tetapi ada saja. Itu karena salah satu utamanya itu karena ada hipotalamus di otak itu dia seperti terlalu cepat untuk memberikan hormon tersebut. Jadi hormonnya itu ada GnRH yang itu dia tuh harusnya, misal dia tuh harusnya di tahun ke-5, tapi dia melepaskan itu di tahun ke-2 gitu. Jadi dia terlalu cepat ya. Tapi sebenarnya itu normal, tapi ketika dia pubertas terlalu dini itu dia biasanya akan mengalami menopause lebih cepat. Oh, gitu. Dan juga mungkin bahaya untuk masa depannya Ya. mungkin ya karena terlalu dini sekali gitu, apalagi dia belum mengerti nih kayak ini apa gitu, bagaimana cara mengatasinya. Dari situ juga pentingnya peran orang tua di dalam situ untuk memberitahukan anak sejak kecil bahwa ini tuh area privasi, nanti dia akan berubah seperti ini. Itu penting banget ya teman-teman. Dan makanya edukasi tentang seksual itu sangat penting dari usia dini. Nah guys, kalian pernah dengar nggak sih tentang mitos pas kita pubertas? Nah di daerah aku sendiri katanya itu pas pertama kali kita haid kita harus ngambil darah kita dan ditempel ke tidak. Aku juga nggak tahu ya fungsinya apa, tapi aku disuruh kayak gitu sama Nah, aku nenek. juga mengalami guys. Nah ceritain dong Kak Tata gimana tuh? Nah, pokoknya itu pas itu aku pagi-pagi pas mau ke toilet itu udah ngeliat, oh kok ada darah gitu. Lalu aku panggil ibu aku, terus ibu aku bilang, oh iya ini ambil dikit, taruh di atas lihat. Itu enggak yang darahnya kelihatan banget, ya cuma Iya, sekilas aja. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya mitos fakta dan apa sih fungsinya? Kita secara ini mungkin secara adat pasti ada ya, cuma Iya. secara Ini medis ini tuh apakah ada fungsinya nggak sih? enggak Enggak ya, cuma cuma medisnya. Iya. Gimana nih menurut kalian ini bagaimana? Atau kakak sendiri punya nggak pengalaman tentang mitos tentang pubertas yang berhubungan dengan darah haid ya? Kalau di aku sendiri itu aku pernah ngalamin pada saat aku ngeraja atau menaik kuliah ya, kita bisa tahu itu pada saat aku pubertas itu aku dikasih tahu kalau sebelum acara itu dimulai atau Mulai prosesnya. dimulai prosesnya, aku disuruh buat ngambil darah haid itu dan tadi kapas. Tapi aku nggak tahu pasti pas acara itu apakah kapas itu yang digunakan atau kapas lain. Terus kapas itu yang berisi darah, yang aku tahu isi darah itu dibakar, lalu dimasukkan ke dalam air dan kita minum. Tapi menurutku itu sebenarnya untuk fungsi secara biologis tidak ada. Kayaknya berbahaya ya karena darah kotor yang kita Ya, keluar. dan kita konsumsi juga banyak bakteri kan pasti betul-betul seperti itu, tapi mungkin untuk kepercayaan orang-orang zaman dulu itu lebih ke rasa syukur mungkin Ya, kayak karena mati sudah menginjak kedewasaan, sudah anggapnya sudah tidak main-main lagi nih, bukan Iya. anak-anak lagi. Nah, untuk laki-laki sendiri nih, kalian kan udah istilahnya udah menginjak dewasa. Pas kan itu apakah ada proses-proses adat itu untuk kayak misalnya Natal atau apa memperingati itu naik bajang ya dibilang Naik bajang, naik bajang. kalau Ada nggak sih? Mungkin salah satunya yang kata Tata ya. Kan kalau semua orang hidup di Bali tuh pasti Tata ya, Ya. pasti Tata. Nah, mungkin yang lebih spesifik kalau misalnya kan kayak tadi dibilang itu dia ngeraja. Apakah laki-laki juga ngeraja biasanya ya? Nek kulit. Nek kelih. Oh berarti ngalamin ya? Dan biasanya itu dilakuin pas potongan.
Ya, Puasa benar. Itu sama ya. Berarti hampir sama ya. Cuma bedanya kita sedikit agak ekstrim nih Iya. bagi perempuan. Nah, Nah teman-teman, untuk Kak Tata dan Aura, aku mau nanya nih, katanya pasti orang-orang tua kita yang ada di rumah pasti menyarankan kita untuk mencuci kembali setelah kita menggunakannya. Tapi pas aku baca-baca di sumber buku dan jurnal, dan itu tidak sama sekali tidak disarankan karena darah yang kita keluarkan itu kan darah kotor ya, sudah pasti mengandung banyak sekali bakteri. Dan ketika kita cuci, pasti darah itu jadi nyebar ke kamar mandi dan itu akan dipakai untuk menginjakkan kaki oleh orang-orang rumah. Nah, kalian sendiri percaya nggak kalau darah mens itu dapat mengundang hal-hal gaib, bisa bikin kita sakit perut saat mens? Nah, menurut aku nih ya, sebenarnya dalam menstruasi itu kita perlu darah kotor. Nah, di perut sendiri itu sebenarnya tidak disarankan untuk cuci, Iya. karena dia itu adalah itu kan menyerap dan menahan darah itu agar tidak keluar. Sedangkan jika di Indonesia ini terutama pasti orang tua pasti ngomong gini, kita kalau dia gitu. Mungkin di beberapa daerah itu untuk menghargai orang sekitarnya ataupun makhluk-makhluk identitas lainnya yang ada di sekitarnya, kan kita nggak tahu kan di situ ada apa aja, karena katanya makhluk-makhluk seperti itu sangat menyukai aroma-aroma amis seperti darah haid. Tapi sebenarnya menurut saya sendiri itu tuh tidak disarankan untuk mencuci. berarti maksudnya ke mitos ya, Itu mitos. Tapi itu setengah mitos setengah fakta sih sebenarnya. Kepercayaan. Kepercayaan lagi Iya. kembali ke kepercayaan masing-masing. Karena ada juga yang di Indonesia kan ada juga bisa dicuci lah Iya. gitu. Juga ada yang aku cuci nih bersih. Bahkan ada yang cuci pakai sabun. Iya, pakai rinso. Itu bahaya ya teman-teman. Bahaya. Karena buat apa juga kita ingin pakai pembalut sedangkan ada menggunakan rinso. Ini kalau itu pakai yang kain kan? Iya, yang kayaknya Untuk menggunakan kain. mengurangi limbah plastik juga. Kalau emang kalian emang tim percaya untuk hal-hal gaib, mending kalian pakai kain. Betul banget kain. Ada yang kayak apa namanya? Tempong. Tadi kan makasih. Apa ya menstrual cup? Menstrual apa? Menstrual cup. Iya. Bisa jelasin nggak sih itu apa sih? Ini belum dong, ini belum Oh dijelasin iya. Aura tentang pembalut yang Kalau itu jadi tambahan aja ya. Iya. Fungsinya untuk apa? Oke, jadi sebenarnya berbahaya nggak sih nyuci pembalut? Itu tergantung dari pembalut yang kalian pakai. Jadi kalau misal kalian pakai pembalut sekali pakai yang plastik itu, kalau dicuci itu otomatis kan gel-gel di dalamnya itu bisa lepas. Nah itu juga bisa membahayai lingkungan kita dan juga mungkin mungkin dia lembab ya, setelah dicuci kan pasti lembab, jadi mungkin bisa menangkap bakteri lebih banyak. Dan kalau kalian pakainya pembalut kain itu berbahaya kalau kalian nyucinya itu nggak bersih. Nah, nyucinya itu harus bersih ya. Nah, untuk yang tadi apa namanya? menstrual cup. Nah, itu dijelasin tuh. Bisa nggak dijelasin kayak Dan boleh nggak sih kita remaja yang masih katanya perawan Perawan. itu kan itu harus dimasukin ya? sedangkan kita tuh punya selaput Selaput darah darah. yang kalau orang Jawa dulu kan kalau misalnya nggak keluar darah saat berhubungan itu dia kan Berarti sudah tidak perawan. kamu tuh gimana sih? Jadi menurut aku hubungan dari menstrual cup sama selaput darah sebenarnya ada hubungannya karena selaput darah itu kan dimasukkan ke dalam vagina untuk menampung darah darah dan itu akan dilepaskan beberapa saat beberapa jam kemudian serta tidak dilepaskan lagi. Dan kalau kata-kata orang tua tentang kalau pas malam pertama, hubungan pertama itu tidak berdarah, kata Bung Perawan itu menurutku mitos karena sebenarnya faktor dari selaput darah itu bisa robek itu banyak sekali faktornya, entah dari jenis selaput darahnya kan banyak sekali ada jenis-jenis selaput darah dan dari olahraga fisik juga bisa angkat beban, terus kecelakaan, ya kecelakaan juga bisa, penggunaan menstrual cup juga bisa. Berarti kalau kita untuk remaja nih SMA kan kita disarankan nggak pakai menstrual cup. Sebenarnya menurutku boleh-boleh aja asal ngerti cara pakainya dan juga ngerti cara nutrisi. Betul. Terima kasih Kakak Aura. Nah,
sekarang kita aku mau membahas nih topik yang mungkin ini agak sedikit sensitif ya bagi beberapa orang karena sudah jelas kita bahas perubahan fisik ya pada saat pubertas itu hal apa sih yang paling di-insecurein di saat masa pubertas tuh kayak aduh kok aku kayak gini sih kok jadi kayak gini sih aku nggak suka deh kayak gitu misalnya di bagian tubuh mana sih menurut kalian dan juga Prawira menurut Prawira tuh hal yang bikin kayak insecure tuh setelah pubertas tuh yang mana sih gitu apa entah suaranya lebih besar kayak menakutkan atau enggak bentuk fisiknya yang ada yang membidang lebih besar gitu. Mungkin menurut saya dari raut wajah ya. Raut wajah yang dulunya masih kecil tuh kencang, mungkin makin dewasa, gitu ya. makin mudah lah jadi tua gitu, lebih Oh, jadi tua. lolong gitu ya. Jadi longgar kayaknya. Oh, mau keruh, Ya, Longgar. Nah, untuk Kak Aura sendiri nih gimana? Kalau dari aku, hal yang terus sebenarnya nggak terlalu banyak, jadi kayak nggak terlalu kepikiran. Itu kan bagian dada ya. Iya. Tuh karena shock ya pasti ya. Kayak Apa kok ini nih? sekarang segini gitu loh. Padahal kayaknya apaan gitu ya? Aman, gitu. Terus mungkin karena pada saat kita mens itu kan pasti kita makan dulu dan itu mungkin sempat berat badannya jadi sakit. Kalau aku, yang bikin aku insecure setelah pubertas adalah jerawat. Dan dulu ya aku nggak punya jerawat guys, dan setelah mulai di masa pubertas langsung break down, ya. Langsung ya kayak itu. Misalnya jerawat. Kalau aku sih sebenarnya standar tidak ada yang perubahannya bagaimana. Mungkin kelihatan dari bentuk badan ya sedikit mengembang, sedikit lebih mengembang dan juga mungkin aku di bagian rambut sih kalau dalam menstruasi itu biasanya mungkin difaktori juga karena stres, yaitu dia rontok gitu loh. Itu sih kalau aku. Nah, kembali ke breakout ya kan? Oh iya, breakout. Ada juga nih mitos mengatakan, pernah masih pernah dengar kalau misalnya kalian jerawatan itu pas mens itu darahnya itu dipakai buat cuci muka. No guys. Tapi aku pernah dengar karena pernah lihat di TikTok ya yang dimana dia tuh jerawatan pas sedang menstruasi dan dia jadiin darah haidnya tuh buat dipakein masker. Menurut kalian gimana tuh tentang masalah ini? Itu salah satu informasi yang sangat mind blowing menurut aku. Karena aku jujur nggak pernah dengar itu dan nggak pernah ada orang di sekitarku yang mengalami hal tersebut ya. Jadi menurutku hal itu tuh tidak disarankan untuk dilakukan karena pertama jerawat itu bisa tumbuh karena penumpukan sel kulit mati atau minyak di kulit kita. Terus yang kedua itu karena bakteri. Jadi kita nggak benar ngebersihin muka itu bisa. Dan hormon, ya hormon juga bisa. Terus kalau misal kita karena darah menstruasi Yang dimana darah menstruasi itu banyak bakteri, di darah kotor. jadi sangat tidak disarankan. Dan teman-teman saat pubertas itu jerawat itu sangat normal ya, jerawat itu sangat normal, perubahan itu sangat normal. Jadi jangan pernah ngejek orang Yang dari jerawatan itu tidak baik karena kita semua pasti akan mengalaminya sendiri itu. Kalau kita jerawatan kita beruntusan pasti pernah nggak mungkin berminyak tidak. mukanya jadi. Ya betul banget. Dan biasanya orang yang jerawatan itu biasanya orang yang paling bersih karena dia menjaga dia menjaga apa yang bakal mereka sentuh gitu. Nah, ini sudah di akhir topik kita, sudah di akhir pembahasan kita. Gimana sih kesan-pesannya kalian ini yang berada di sini atas Apa yang kita bahas hari ini? Mulai dari Aura dulu. Iya. Jadi menurut aku topik pembahasan pada kali ini sangat seru. Tepuk tangan dulu. Jadi kita tuh bisa belajar banyak banget tentang yang namanya perubahan bentuk tubuh pada saat kita menginjak masa remaja. Jadi dan kita seru banget bisa sharing-sharing sama Tata dan juga Rani dan juga Prawira. Apalagi waktu dengar cerita dari Prawira, kita kan belum pernah dengar sebelumnya. Iya, dan
kita juga nggak tahu apakah di perempuan itu bisa juga mimpi basah atau tidak. Dan sekarang jadi tahu. Iya. Nah, untuk Prawira sendiri gimana sih Reaksinya. dengar cerita dari kita ini sudah kita bahas. Menurut saya kan jadinya saya menambah informasi terbaru. Jadi yang saya awalnya nggak tahu jadi tahu gara-gara ngobrol sama mereka. Saat berguna nggak menurut kamu? Mungkin menurut saya tidak terlalu berguna ya. Oh, tidak begitu, pasti berguna dan siapa tahu dia punya pacar. Iya, jadi kamu tuh tahu cara buat ngatasin moodnya Iya. pas lagi menstruasi. Pacarnya dengerin ya katanya Iya, nggak berguna. nggak berguna katanya. Jangan sampai pas pacarnya lagi menstruasi dia malah bikin kesel. Aduh. Bilangnya minum air hangat. Malah disuruh minum air hangat. Ulang lagi bilangnya. Ya menurut saya informasi dari mereka bertiga ini sangat berguna bagi saya. Dan menurutku sebenarnya masih banyak banget hal yang mau aku ceritain dan juga tanyain, tapi kayaknya bakal aku tanyain di lain kesempatan. Jadi menurut kalian apakah edukasi seksual sejak dini itu penting atau tidak? Jangan lupa kalian tidak perlu malu ya untuk membahas ini kepada orang tua ataupun kepada teman-teman, bahkan ke guru pun bisa, ke guru biologi ataupun ke guru BK. Ya betul sekali, tidak perlu malu apalagi dengan menstruasi itu bukan aib untuk Iya. ditutupi. Pubertas bukan aib dan perubahan bentuk tubuh bukan aib. Iya betul sekali. Jadi it's okay. Kalau kalian ingin menambahkan cerita ataupun pengalaman bisa tulis di kolom komentar. Ya. Dan kita bisa tutup hari ini dan terima kasih banyak Prawira, Aura sudah sempat untuk berbicara pada kita. Ya tutup.